Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Bersama Nani Tuti Juliana dalam topik Semangat Moderasi Beragama di tengah pandemi COVID-19 dalam perspektif iman Kristen. Konsep moderasi beragama menurut saya dapat digambarkan sebagai salad buah. Salad buah terdiri dari berbagai macam buah. Ada anggur, apel, melon, stroberi, jeruk. Ada yang rasanya asam, ada yang rasanya manis. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau. Semua berbaur menjadi satu. Ditambah dengan mayonaise, susu dan keju. Jadilah yang dinamakan salad buah. Ketika saya mengambil stroberi, rasanya tetap rasa stroberi, sekalipun sudah ditambah dengan susu, keju, dan mayonaise. Dan warnanya pun tetap warna merah stroberi. Sama halnya dengan moderasi beragama. Kalau salad buah terdiri dari berbagai macam buah, moderasi beragama terdiri dari berbagai macam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, ras, budaya, dan semuanya berada dalam satu rumah besar, yaitu Indonesia, dengan Pancasila sebagai pemersatunya. Pancasila adalah milik kita bersama, milik bangsa Indonesia, dan mempunyai peran penting dalam mempersatukan keragaman atau pluralisme. Toleransi atau moderasi berhubungan erat dengan tri tugas gereja, yaitu koinonia, persekutuan, dengan tri tugas gereja dalam arti rajin bersekutu baik dalam ibadah di gereja, ibadah rumah, ibadah persekutuan doa. Diakonia, pelayanan kasih dalam arti memberi bantuan, baik bantuan moral, material, dan spiritual, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, dana, dan daya. Marturia artinya bersaksi. Bersaksi tentang Kristus akan kebaikan Tuhan yang kemudian kita wujudkan dalam moderasi beragama bersama dengan umat beragama lainnya. Umat Kristen memiliki tugas mewujudkan damai sejahtera dan menciptakan kerukunan di mana saja dan kapan saja. Moderasi beragama dalam kekristenan dapat dibaca dalam kitab Mazmur 133 ayat pertama. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Umat Kristen diharapkan dapat menciptakan tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan inter umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Dua kitab di atas diimplementasikan dalam kitab Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Peranan umat Kristiani di negara Indonesia, di negara yang sangat majemuk karena terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemajemukan memiliki potensi konflik horizontal di masyarakat. Tuhan Yesus memerintahkan agar orang Kristen mewujudkan kasih kepada semua seperti kepada diri sendiri. Kasih yang tulus akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan sesama tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya. Fungsi dan peran penyuluh agama Kristen. Yang pertama adalah membangun
dan memperluas atau menjadi inisiator jejaring kerjasama antar umat beragama dan pemerintah guna menciptakan kehidupan yang damai sejahtera. Yang kedua, meningkatkan peran informatif terkait ajaran agama dan pembangunan berdasarkan sumber hukum sehingga menebarkan kedamaian. Yang ketiga, meningkatkan peran edukatif yaitu mendidik masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, sehingga dapat mencarikan alternatif solusi atas masalah dengan arif dan bijaksana. Yang keempat, meningkatkan peran konsultatif yaitu menjadi tempat untuk bertanya dan rujukan hukum terkait masalah agama dan perundang-undangan. Yang kelima, meningkatkan peran advokatif yaitu menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila terjadi kebuntuan terkait masalah agama dan pembangunan. Adapun tantangan yang terjadi, konflik keagamaan yang kerap terjadi di Indonesia umumnya dipicu oleh adanya sikap eksklusif serta terjadinya konsentrasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Solusinya adalah pentingnya secara internal menciptakan harmoni di antara aliran dalam satu agama melalui pilar kebangsaan strategis dengan melibatkan peran semua pihak. Dan dialog antar umat beragama tidak hanya dibatasi pada dialog legal formal dan tidak terbatas pada tokoh agama saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerukunan sangat penting dalam peradaban manusia. Ada dua kekuatan besar, yaitu irasional atau agama dan rasional atau pemikiran. Semua agama memiliki nilai-nilai universal sehingga dipastikan tidak terjadi konflik antar agama karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Rukunlah Indonesiaku. Mengutip apa yang disampaikan Bung Karno, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian, terima kasih. Tuhan